Assalamualaikum, halo Mam, halo semua. Kembali lagi di channel YouTube aku, Bunda Almira. Nah, jadi ini kegiatan aku di hari Senin kemarin. Jadi aku tuh Senin kemarin baru selesai belanja mingguan lebih tepatnya. Nah, ini langsung aja. Tadi sebelum aku ngerekord itu ikan-ikan udah aku cuci langsung supaya nggak kelamaan ya. Jadi langsung aku cuci. Nah, posisinya ikan itu udah aku tiriskan air-airnya di sebelah si daun-daunan ini, daun-daun bawang ini di sebelahnya itu ada ikan. Nah, jadi di sini aku nanti mau berbagi tips mengenai penyimpanan kayak tauge dan jahe kunyit lengkuas yang selama ini mungkin belum tahu, atau ada yang beberapa udah tahu cara penyimpanan yang awet sampai 1 bulan itu nggak akan busuk dan masih tetap segar. Apalagi toge kan selalu biasanya itu paling rentan kalau disimpan di kulkas ya. Terkadang kita nyimpannya di wadah yang bagus aja, dialasi kertas, dia tetap aja itu pasti ada bagian-bagian yang agak busuk menuju busuk gitu lah, agak-agak benyek. Tapi ini kali ini mudah-mudahan sih awet 1 bulan, udah aku coba, dia tetap segar semuanya. Nah, ini dia ikan-ikannya tadi yang aku bilang, ini udah airnya itu udah pada kering, udah susut ya, apa sih, udah nggak ada lagi, udah nggak terlalu basah, udah kering ikannya, jadi langsung aja aku simpan. Nah, di sini aku lupa beli jeruk nipis, jadi cuman aku balurin garam aja ikan-ikannya, nggak apa-apa lah ya. Nanti pas mau masak kan nanti bakalan aku beli jeruk nipis aja di warung-warung dekat sini, pas mau masak aja dikasih jeruk nipisnya. Nah, jadi tadi tuh aku ada beberapa ikan, ada ikan gembung, ikan salam, terus ada ikan tongkol sama hati ampela dan lele untuk stok kalau lagi malas masak atau nggak sempat kehabisan lauk, mau makan mendadak malam misalnya, bisa buat pecel lele. Jadi lelenya itu udah aku bumbuin. Nah, ini aku ada beli telur puyuh juga. Telur puyuh itu aku biasa simpan di kulkas pakai wadah gitu aja, nggak ditutup. Yang penting udah aman lah ya, nggak bersatu dengan yang lain karena takut pecah. Nah, ini aku juga ada beli melinjo. Aku beli melinjo itu hanya 1 ons. Siapa tahu kepingin sayur asam atau bikin lodeh, jadi udah ada stok. Nggak ada yang terlalu cinta belinjo, jadi sedikit aja. Nah, ini dia toge yang aku bilang, kalian simak ya cara penyimpanannya. Jadi toge itu biasanya kan kita simpan tuh begitu aja, dialasi wadahnya, dialasi kertas tisu, terus baru masukin togenya, tutup rapat. Tapi kali ini enggak. Kali ini aku mau pindahin togenya itu ke dalam plastik makanan seperti plastik gula gitu. Tapi ini ukurannya 5 kilo ya plastiknya, karena toge aku banyak jadi aku pakai plastik yang besar. Nah, selanjutnya diisi air, jadi supaya lebih awet togenya itu diisi air. Nah, seperti itu udah terendam semua, baru deh kita ikat atau kita pincuk itu plastiknya. Jadi dengan cara seperti ini insya Allah itu toge akan tetap segar dalam waktu 1 bulan. Kalian boleh coba. Jika kalian udah coba boleh komen di bawah ya, atau kalian udah pada tahu dengan metode ini. Aku nggak tahu nama metodenya apa, cuman sepertinya ini bagus. Dan next aku ada beli beberapa daun salam. Aku nggak beli banyak karena ada bawa dari rantau dari rumah Oma Almira kemarin, karena ada daun salam di sana pohonnya, jadi aku udah bawa dari sana. Selanjutnya aku juga mau nyimpan daun jeruk juga aku belinya nggak terlalu banyak, hanya berapa ya, 500 rupiah untuk genapin belanjaan aja. Nah, untuk daun jeruk, daun salam itu aku simpannya di freezer ya. Kalau toge tadi itu simpannya di pintu kulkas atau di chiller bawah juga aman, nggak masalah. Yang penting dia dimasukin plastik dan togenya itu posisinya udah kerendam air. Atau kalau kalian mau masukin toples, misalnya kalian beli sedikit, mau masukin toples kecil, itu juga bisa tanpa masukin plastik. Yang penting direndam dengan air. Nah, selanjutnya metode penyimpanan kunyit, lengkuas, dan jahe itu sama seperti toge. Jadi aku masukin dulu ke dalam jar kecil ini kunyit-kunyitnya, terus aku isi dengan air sampai kunyitnya itu terendam semua. Nah, jadi ini aku pakai jarnya bekas sele, kebetulan banyak jar kaca, kalian bisa lihat sendiri ya. Aku banyak jar kaca, ada yang bekas sele, bekas mayones, dan bekas dagangan kue. Nah,
ini jahenya karena besar, aku mau potong-potong dulu. Jadi tetap nggak masalah kalau kalian potong-potong, itu nggak akan ngaruh, nggak akan busuk, dia akan lebih segar. Karena biasanya kalau kita simpan di kulkas itu kan pasti lama-kelamaan juga akan kering atau gimana gitu. Nah kalau di dalam air dia tetap segar, dipakai 1 bulan pun tetap segar. Terutama tuh lengkuas ya, lengkuas paling cepat dia kisutnya alias keringnya. Jadi kalau direndam air dia tuh bakalan tahan 1 bulanan gitu, bahkan lebih ya kadang-kadang. Pernah aku coba juga kalau lagi nggak banyak masak yang pakai bumbu ini, itu pasti tahan dalam kulkas. Nah lengkuasnya juga aku potong-potong dulu, ini agak ribet ya karena lengkuasnya lumayan keras, dan pisau aku sebenarnya yang udah agak nggak tajam lagi, udah mulai tumpul. Nah ini dia, jadi lengkuas kunyit jahe aku simpannya pakai jar kaca. Nah mudah-mudahan info mengenai toge, lengkuas, kunyit jahe bermanfaat buat teman-teman ya. Buat kalian yang belum tahu cara penyimpanan yang awet, bisa kalian coba di rumah ya. Nah selanjutnya aku ada beli cabai, jadi aku mau nyimpan cabainya ini dulu. Sebelumnya cabainya itu udah aku petik-petik. Nah tapi cabainya kali ini kayaknya kurang bagus yang ada di pasar. Tapi udah deh, diantara semua kayaknya ini yang udah mendingan ya. Nggak tahu kenapa cabainya pada nggak bagus semua. Biasanya tuh kan pada cantik, masih baru. Kayak ini kelihatannya cabai-cabai semalam, tapi nggak tahu juga, atau mungkin memang lagi hasil panennya seperti itu. Nah selanjutnya aku ada beli kangkung 2 ikat. Jadi kangkungnya itu langsung aja aku bagi ke 2 wadah, bisa 2 kali atau 3 kali masak sih. Nah biasanya sih kalau beli kangkung itu kan sepaket tuh biasa 3 ikat 2.000. Ini harga kangkung lagi sedikit naik, jadinya 1 ikat itu 1.000. Biasanya kalau 3 ikat sih memang pastinya berlebih ya buat kami, karena ya suka kangkung tapi nggak terlalu pecinta kangkung banget. Nah ini kangkungnya udah aku simpan. Maaf ya bun, suaraku lagi agak-agak bindeng karena kayak mau flu gitu. Nah ini kangkungnya langsung aja aku simpan. Oh ya, sebelumnya aku juga udah bersihin kulkas sebelum belanja. Sehari sebelumnya aku udah bersihin kulkas supaya aku ngebuangin barang-barang yang udah nggak, kadang-kadang ada sisa-sisa makanan yang sedikit, itu aku jadikan satu. Pokoknya udah bener-bener aku organizer banget isi kulkasnya, dan sekarang alhamdulillah udah rapi, jadi nggak ada makanan yang terbuka atau terekspos. Karena kita usahakan supaya kan nggak boleh tuh nyimpan makanan di kulkas dalam keadaan terbuka, mau itu jus, makanan-makanan, cemilan atau apapun, usahakan jangan keadaan terbuka supaya nggak ada bakteri-bakteri yang minggah di makanan kita. Kan di kulkas tuh paling banyak itu bakterinya. Nah selanjutnya ini kacang panjangnya aku potong-potong aja langsung. Ukurannya itu bisa untuk lodeh, sayur asem, dan mau tumis. Jadi sekalian aja, jadi pas mau masak buru-buru agak rewel, tinggal cemplung-cemplung aja. Dan itu tahan ya, disimpan. Terus ini aku udah beli sawi. Aku biasanya beli sawi itu bukan untuk dimasak sayur khusus sawi gitu, enggak, tapi untuk tambahan bikin mie goreng atau mie kuah. Nah jadi tetap pakai sayur ya miminya. Jadi itulah fungsinya sawi dan toge ini. Sawinya juga gitu, udah aku potong-potong langsung. Bagian yang tua-tuanya dan lain-lainnya udah aku asinkan, terus aku potong. Dan selanjutnya aku ada beli daun kunyit. Ini enak, wangi kalau dipakai ke masakan gulai-gulai seperti gulai telur tahu, itu enak, jadi wangi. Tapi di sini daun kunyitnya aku simpan dengan cara langsung aku iris ya. Nah langsung seperti ini, saat diiris saja wanginya itu udah keluar. Ntar nyimpannya di freezer supaya lebih awet. Karena ayah Almira tuh suka sama gulai telur, apalagi telur bebek, mantul. Jadi pakai ini daun kunyit biar wangi. Nah daun kunyitnya aku simpan gitu aja tanpa alas, seperti aku biasa simpan daun bawang dan daun sop. Jadi langsung aja ke wadah. Dan selanjutnya, nah di sini aku mau nyimpan serai juga pakai metode dalam jar kaca. Enggak sih ya, sebenarnya enggak aku masukin air, tapi bisa juga tapi bisa juga dimasukin ke air.
dimasukin air ke dalamnya. Cuman untuk ini aku nggak pakai, aku mau lihat dulu kalau nggak pakai kira-kira tahannya berapa lama di jar kaca dalam posisi seperti itu. Kalau biasanya sih kan di dalam wadah kontainer gitu aja tanpa alas. Nah selanjutnya ini aku ada beli tempenya ini aku beli 6.000. Ini tempenya yang bagus padat. Nah ini aku bagi dulu supaya muat di wadahnya, walaupun pada akhirnya tetap aja yang sebagian itu nggak muat. Jadi aku masukin ke bagian makanan potongan-potongan sisa seperti tempe, seperti tomat sisa, misalnya ada separuh sisa dari aku masak, itu aku simpannya dalam satu wadah. Jadi walaupun dia sisa tetap tidak boleh terbuang ya, terbuka simpannya di kulkas tuh. Seperti itu ada bawang bombay, tomat, ada sedikit bawang putih, aku jadikan satu sama tempe. Nah mudah-mudahan dengan cara seperti ini food prep kita itu nggak akan sia-sia dan benar-benar makanan yang kita makan itu sehat, karena tidak ada lagi kontaminasi dari bakteri-bakteri yang ada dalam kulkas. Nah selanjutnya aku mau simpan dulu sayur-sayurannya tadi. Nah ini yang aku apain itu sisa labu jipang sama wortel dan buncis, itu aku jadikan satu wadah supaya nggak banyak di tempat, karena kan masing-masing udah tinggal sedikit tuh. Nah selanjutnya aku mau susun dulu sayurannya. Oh ya, itu rak besi yang biasa ada gantung di siku dapur aku pindahin ke dalam kulkas. Ternyata benar-benar lebih bermanfaat dia di dalam kulkas, karena di situ kulkas aku kan kebetulan raknya itu ya dudukan rak tengahnya itu udah pada patah. Jadi supaya bisa ngeletakin wadahnya lagi di situ, aku gantung aja rak besinya di situ, dan ternyata benar-benar efektif. Nah selanjutnya ini dia lele ini ikan gembung yang tadinya mau aku bumbuin langsung, mau bumbu bakar, tapi udahlah udah kadung mager bikin bumbunya lagi, jadi aku hanya bikin bumbu lele aja, bumbu kuning lele. Gembungnya langsung aja aku garimin, aku simpan, ntar aja sehari sebelum dibakar aku bumbuin, kan pastinya lebih meresap juga ya kan satu halaman. Nah kalau lele tetap wajib dibumbuin, karena supaya pas goreng udah tinggal cemplung aja. Nah ini sebelumnya kalau lele kalau lele umi aku yang ngajarin, usahakan jangan belendir. Jadi kalau nggak aku rendam dengan air panas mendidih, itu bisa juga saat aku bersihin ikannya itu aku kerok bagian dagingnya itu pelan-pelan, aku kerok gitu supaya lendirnya itu hilang. Karena nggak tahu ya, ngelihat lendirnya itu kayaknya kayak saya jorok banget. Jadi ya udah deh, aku bersihin dengan cara seperti itu aja, karena umi yang ngajarin. Yang penting lendirnya itu hilang, bisa dikerok, bisa direndam air panas. Kalau mau lebih cepat direndam air panas, karena dia otomatis lekang dia lendirnya. Jadi kita tinggal bersihin dengan sekali sorong aja di badannya gitu, lepas semua. Tapi dagingnya tetap nggak lepas ya, hanya lendirnya aja. Nah ini aku kasih bumbunya. Ini bumbunya hanya seperti aku ngungkep ayam, bumbunya seperti biasa ya, kalian semua pasti pada tahu, nggak perlu aku ceritakan lagi. Ya jadi kan kalau nggak sempet masak bumbu-bumbu, misalnya pulang dari mana gitu nggak ada lauk, udah tinggal ini aja kita goreng supaya nggak terlalu banyak jajan, kan hemat. Pengen beli panci baru, pisau baru, sutil baru, banyak maunya mak-mama. Oke lanjut. Di sini aku mau ngerajang daun sop. Ini tuh udah siang sore, udah hampir sore ya kayaknya. Tadi tuh pagi, ini hampir sore, karena tadi aku tinggal dulu sebentar sekalian nirisin si daun-daunan ini. Aku tinggal belanja bulanan. Nah pulang dari belanja bulanan aku lanjut lagi. Oh ya, kalian jangan lupa ya, nanti baru upload video belanja bulanan aku. Nah kayaknya sekian dulu video aku kali ini. Ini kalau metode penyimpanan daun bawang dan daun sop udah banyak yang tahu ya, simpan di freezer, di shake baru balikin lagi di kulkas atau di chiller. Nah jadi sekian dulu video aku. Terima kasih buat teman-teman, bunda-bunda, mak-mak, bapak-bapak, mak-mak, apalagi om-om, adik-adik, abang-abang, ayah-ayah, semuanya terima kasih buat udah nonton video aku sampai habis. Nah mudah-mudahan ada hal positif bisa kalian ambil mengenai metode penyimpanan itu tadi. Dan buat yang baru berkunjung, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Kalau kalian punya channel YouTube, jangan lupa tinggalkan komentar agar aku bisa
bisa mengunjungi kalian balik. Walaupun gak dalam hari yang sama, pasti aku akan kunjungi kalian balik. Oke, terima kasih buat semuanya. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 같이 버리는 맘 참아 나를 바라보다가 불빛에 걸리는 동작 나를 보는 것 같아 속 같은 사이를 눈을 감아 이상 너에게만 삐져 마치 이른 별처럼 아니던 척하지도 않은 것처럼